Bab 461, Tuan, selamat tinggal. Menghadapi kemarahan Chen Chang'an pada gadis suci Buddha. Namun, dia tampak sangat tenang, dan bahkan ada seringai di sudut mulutnya. Ya, di matamu, aku benar-benar pantas mati, tetapi bisakah kau membunuhku? Boom! Pada saat ini juga, dari tubuh Chen Chang'an, niat membunuh itu seperti sejuta gunung berapi yang meletus pada saat yang sama, menyapu seluruh bejana bumi 9 yin. Ada kekuatan mengerikan yang luar biasa dan luar biasa. Melihat itu, gadis suci Buddha ketakutan, dan bahkan jiwanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Aku tidak menyangka Chen Chang'an akan begitu marah, itu sangat menakutkan. Setelah niat membunuh itu muncul, seluruh dunia menjadi tenang. Seluruh meridian bumi Jiwyin juga sangat sunyi, dan tidak ada suara yang terdengar. Hanya napas Chen Chang'an dan gadis suci Buddha yang bergema dengan jelas. Chen Chang'an saat ini, Anda tidak dapat melihat ekspresi marah di wajahnya. Dengan cara ini, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan dan tidak ada kebencian, dan dia menatap gadis suci Buddha tanpa ekspresi di wajahnya. Sebaliknya, Chen Chang'an-lah yang terlihat seperti ini. Adalah yang paling menakutkan. Bahkan gadis suci Buddha bahkan tidak melihat Chen Chang'an. Sekarang, Chen Chang'an membawa Secret Rite Melting Body, Martial Arts Insight, dan Special Effects Full Score ke dalam permainan penuh. Saya tidak peduli bahwa kekuatan klon ini habis. Paksaan yang mengerikan dan tak terbatas, seperti miliaran gelombang badai, menekan tubuh Buddha. Itu membuat gadis suci Buddha sulit untuk bergerak sama sekali. Gadis suci Buddha ketakutan. Sulit baginya untuk membayangkan paksaan mengerikan seperti apa yang keluar dari tubuh Chen Chang'an saat ini. Semua ini menakutkan. Di bawah tekanan ini, dia tidak berani bergerak. Seolah-olah itu hanya sebuah gerakan. Kamu pasti akan mati. Ngeri, takut, takut. Siapakah guru Ling Baur ini? Ia bahkan merasakan tekanan teror yang tak terbatas yang meletus dari tubuh Chen Chang'an. Biarlah wanita suci Buddha itu tak dapat menahan diri untuk bertanya pada diri sendiri. Bahkan jika ia tidak merebut Ling Baur, dirinya yang dulu pernah berhadapan dengan Chen Chang'an di masa kejayaannya. Bisakah kau menahan paksaan dari Chen Chang'an ini? Jawab. Tentu saja tidak mungkin. Chen Chang'an saat ini, ia bagaikan dewa maha kuasa yang menguasai hidup dan mati semua hal. Memegang pedang pembunuh dewa, ia melangkah di kehampaan dan perlahan berjalan ke depan sang Buddha. Gadis suci Buddha ketakutan. Chen Chang'an, kau tidak bisa membunuhku. Jiwaku telah menyatu dengan jiwa Ling Baur. Jika kau membunuhku, jiwa Ling Baur juga akan musnah di antara langit dan bumi. Chen Chang'an membuka dan menutup matanya, menyemburkan listrik dingin, dan membuka mulutnya. Suaranya tenang, sumur kuno itu tidak berombak, seperti genangan air yang tergenang, tanpa fluktuasi emosi apapun. Kursi ini berkata bahwa kau akan mati. Mendengar ini, gadis suci Buddha hanya merasakan dingin di sekujur tubuhnya dan menggigil di tulang belakangnya. Ketakutan di matanya, dia dengan cepat mengingatkan dengan panik. Jika aku mati, muridmu juga akan mati. Apakah kau akan membunuh muridmu? Menghadapi kata-kata gadis suci Buddha, Chen Chang'an tidak menjawab. Di tangannya, pedang pembunuh dewa bersinar terang. Satu pisau jatuh. Memisahkan Dewi Buddha, gadis suci Buddha menjerit kesakitan. Dia ketakutan. Chen Chang'an ini benar-benar gila. Gila, bukankah Ling Baur ini kelemahannya? Mengapa harus melakukannya? Sekarang, gadis suci sang Buddha, sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal ini. Dia dengan cepat membuat roh Ling Baur muncul, dan rohnya sendiri disembunyikan, untuk memeras Chen Chang'an.
Roh Ling Baoer yang lemah sekali lagi menguasai tubuhnya. Mata Ling Baoer kembali lincah. Dia sangat pucat, tetapi tersenyum pahit. Guru, jiwaku sudah sangat lemah, dan sekarang telah menyatu dengannya, dan jiwaku tidak dapat lagi bertahan hidup di dunia ini. Kamu dapat membunuh Baoer. Bagus. Chen Chang'an menjawab dengan wajah kosong. Kemudian, pedang tebas itu jatuh. Meskipun Chen Chang'an tidak berekspresi, tetapi saat ini, tangannya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Ini adalah murid pertamanya di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa dia adalah salah satu orang terdekat di dunia. Sekarang, Chen Chang'an ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Chen Chang'an sangat tegas. Pedang pemenggal itu jatuh. Jiwa Ling Baoer sangat lemah, bagaikan lilin yang tertiup angin. Menghadapi serangan penghancur jiwa Chen Chang'an, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Jiwa Ling Baoer musnah dan perlahan menghilang ke dunia. Dia menatap Chen Chang'an. Ling Baoer tersenyum, tetapi ada air mata yang perlahan mengalir di sudut matanya. Dia benar-benar sedih. Dia jelas ingin selalu mengikuti master-master, tetapi hari ini, karena dia, master-master merasa malu dan marah. Jika bukan karena gurunya, jiwanya cepat atau lambat akan ditelan setelah wanita suci Buddha terbangun. Namun sekarang, dia meninggal di tangan gurunya. Dan biarkan dia meninggal tanpa penyesalan. Guru, selamat tinggal. Tak lama kemudian, jiwa Ling Baoer benar-benar menghilang dan lenyap di dunia. Chen Chang'an berbicara tanpa suara. Baoer, aku pasti akan menyelamatkanmu. Namun tanggapan yang dia dapatkan adalah ejekan yang menakutkan dan marah dari Buddha. Chen Chang'an, kamu membunuh muridmu, jiwanya telah dimusnahkan olehmu, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelamatkannya? Sekarang, jimatnya hilang. Dia tidak ragu bahwa kematian berikutnya akan menjadi gilirannya. Bagaimana tidak membuatnya takut? Bagaimana tidak membuatnya marah? Selanjutnya, giliranmu. Suara Chen Chang'an masih tenang, sangat tenang. Namun, Dewi Buddha sangat kuat, dan mustahil untuk membunuhnya dengan pisau. Demikian pula, bahkan jika Chen Chang'an dapat memusnahkan jiwanya dengan satu pukulan, Chen Chang'an tidak akan melakukannya. Karena Chen Chang'an masih punya satu hal lagi yang harus dilakukan sebelum dia bisa menghancurkan jiwa Sang Buddha. Dengan sebilah pisau, dia memotong jiwa Sang Buddha. Setiap pisau yang jatuh akan membuat Sang Perawan Suci Sang Buddha menjerit kesakitan. Sekarang Sang Perawan Suci Sang Buddha benar-benar putus asa. Benar-benar menakutkan. Akui kesalahannya. Mohon ampun. Namun, tidak ada hasilnya. Chen Chang'an tidak berekspresi. Ribuan pisau ditebas, dan Sang Perawan Suci Sang Buddha disiksa. Pada akhirnya, Chen Chang'an menemukan sumber Dewi Sang Buddha. Di matanya, cahaya terang berkelap-kelip. Akhirnya ditemukan. Pada saat ini, Dewi Sang Buddha sangat lemah, sama seperti Ling Baoer sebelumnya. Jika dia terkena pedang pemenggal Chen Chang'an lagi, dia pasti akan mati. Dia memohon ampun dengan ngeri, dan hampir jatuh berlutut. Maafkan, ampuni nyawaku. Namun, Chen Chang'an mendapat tanggapan. Itu adalah pisau kejam Chen Chang'an. Pedang jatuh, jiwa hancur. Bab 462, pisau ini akan membuatmu terbang menuju kehancuran. Jiuyin Earth Vessel, dunia ini mati dan kosong. Chen Chang'an memegang pedang ilahi. Lihatlah patung Buddha di depannya. Tepatnya, itu adalah tubuh Ling Baoer. Sekarang, Ling Baoer hanya memiliki tubuh jasmani ini yang tersisa. Dan apakah itu jiwa ilahinya atau perawan suci Buddha, mereka semua telah dimusnahkan oleh pedang pemenggal dewa di tangan Chen Chang'an. Tubuh Ling Baoer dimusnahkan bersama dengan roh Buddha.
Tubuh fisiknya juga kehilangan kekuatan untuk bertahan dan jatuh dari langit. Chen Chang'an memegangnya di lengannya. Dia menyingkirkan pedang pemenggal itu. Dengan ekspresi yang sangat tenang, dia menggunakan perpustakaan abadi Vientin. Ini adalah kekuatan hukum waktu. Kemudian, Chen Chang'an benar-benar meledakkan kekuatan terakhir klon ini. Semuanya digunakan untuk melemparkan hukum waktu. Segala sesuatu di depannya tampak seperti cermin. Semuanya tampak membeku pada saat ini. Waktu berhenti. Chen Chang'an memegang tubuh Ling Baor, mengangkat tangan kanannya, dan menunjuk ke arah kehampaan. Terdengar suara klik, seperti cermin yang pecah. Kegelapan tak berujung mengalir masuk. 9 bejana bumi Yin. Chen Chang'an tiba-tiba berhenti di tempat seolah tersambar petir. Di depan, es mengembun menjadi jalan peri. Xianggong, sekarang kita seharusnya sudah sangat dekat dengan markas Sekte Buddha Bejana Bumi 9 Yin, dan kita harus bertemu dengan Sang Buddha Suci. Dengarkan kata-kata Ning Bingxian. Chen Chang'an kembali sadar, dan di matanya, ada cahaya yang tak terbatas. Kata-kata yang familiar. Dia sedang menghabiskan kekuatan boneka klon, dan melalui hukum waktu, dia kembali ke simpul tertentu di masa lalu. Semua ini, dia sudah memikirkannya. Jadi, itulah sebabnya dia membunuh roh Boer sebelumnya. Dia ingin kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Boer. Chen Chang'an kembali sadar dan bertanya, Ning Bingxian, klonmu seharusnya masih memiliki 60% mana tersisa, kan? Ning Bingxian mendengar kata-kata Chen Chang'an. Terkejut, cahaya penasaran melintas di matanya yang cantik. Hei, Tuan Xiang, bagaimana Anda tahu? Chen Chang'an menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak menjawabnya. Jika saya ingat dengan benar, Baor, yang sekarang mengalami amnesia, seharusnya segera tiba. Dan sekarang, Dewi Buddha masih mengintai di lautan kesadaran Baoer. Itu juga karena dia bahwa perubahan dalam jiwa Baoer muncul, dan jiwa wanita itu terbangun, dengan demikian mengambil daging Baoer. Tempatkan dia dalam dilema, tapi kali ini, dia tidak akan membiarkan wanita itu berhasil lagi. Dia berkata dia akan menyelamatkan Baoer, dan dia pasti akan menyelamatkannya. Sungguh, saat ini, aura yang menakutkan, seperti sungai yang meluap dengan tanggul, mengalir deras, membuat dunia menjadi sunyi senyap. Itu masih kekuatan hukum waktu yang familiar, yang membuat waktu dan ruang tampak berhenti, membeku di saat ini, dan membuat semua suara menjadi sunyi. Chen Chang'an masih menggunakan kekuatan hukum waktu untuk melawan. Kemudian, diam-diam menunggu Baoer yang amnesia, atau gadis suci Buddha, kedatangannya. Segera, gadis suci Buddha datang. Chen Chang'an menatap gadis suci Buddha. Sekarang dia adalah muridnya sendiri. Tetapi dia telah kehilangan ingatannya, dia telah melupakan masa lalu. Dia belum berhasil ditangkap oleh wanita itu. Demikian pula, Ling Baoer bertemu dengan Chen Chang'an dan Ning Bingxian. Ketika Ling Baoer melihat Chen Chang'an, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan perasaan keakraban yang tak tertandingi muncul di hatinya. Dia bergumam, kurasa aku pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia mencoba mengingat, namun, tidak dapat mengingat apapun. Dalam hatinya, perasaan putus asa pasti akan muncul. Dia tidak bergerak, sebaliknya, dia berencana untuk bertanya kepada Chen Chang'an untuk melihat apakah dia dan Chen Chang'an pernah saling kenal. Namun, dia belum membuka mulutnya untuk bertanya. Namun, aku melihat Chen Chang'an tertembak. Tanpa ragu, Chen Chang'an menggunakan kartu kekuatan tempur 25 kali di tubuhnya, serta fungsi irama suci, wawasan seni bela diri, skor penuh efek khusus dan perpustakaan abadi Vientin.
Gunakan sepenuhnya. Mereka tidak memberi Ling Baur kesempatan untuk bereaksi. Cici, aku melihat tubuh Chen Chang'an, satu demi satu dewa bergegas ke langit, satu demi satu menyilaukan, dia menjelma menjadi dewa tertinggi, menyendiri. Disertai dengan tekanan teror yang tak terbatas, itu seperti sungai yang meluap dan mengalir deras ke segala arah. Dentang, suara denting pisau menggemparkan dunia. Itu adalah pedang dewa perang di tangannya. Dia memegang pedang, melangkah maju. Langkah ini seperti jutaan gunung berapi meletus pada saat yang sama, niat membunuh mengguncang bumi, cahaya pedang menembus langit, seolah-olah berubah menjadi naga besar dan lahir di langit. Ini adalah pemandangan yang mengerikan. Ning Bingxian benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Siang Gong, apa yang akan dia lakukan? Langkah ini adalah hukum waktu dari masa kini hingga masa depan. Memutus waktu antara dia dan Ling Baur. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ling Baur. Ling Baur tercengang. Seluruh orang itu tertekan, tidak bisa bergerak. Keberadaan mengerikan macam apa ini, dan itu benar-benar menerobos wilayah sekte Buddha-Buddha. Bahkan dia bukan lawan. Lalu, ketika dia melihat tangan pedang pembunuh Dewa Chen Chang'an jatuh, dia tajam dan tegas, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Posisi terpotong adalah tempat jiwa wanita itu bersembunyi. Tetapi Ling Baur tidak mengetahuinya, berpikir bahwa pemuda berjubah putih yang dikenalnya di depannya akan membunuhnya. Dia tidak dapat dihindari sedih. Pemuda berjubah putih ini sangat menakutkan, dan dia juga telah mempraktikkan hukum waktu yang sama. Anda tidak akan terbunuh dengan satu pisau pun. Tetapi, pisau itu jatuh di tubuhnya, tetapi tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, itu membuat jiwanya bergoyang. Seperti batu yang memecahkan langit, jeritan melengking datang dari lautan pengetahuan. Jiwa wanita yang sedang tidur di Ling Baoer dibangunkan oleh pisau. Pisau ini, yang sangat kuat dan sombong, telah melukai jiwa wanita itu dengan satu pisau. Wanita itu ketakutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa jiwanya tersembunyi di tubuh Ling Baoer, tetapi dia tiba-tiba terluka parah? Dia belum tahu apa yang sedang terjadi, dan dia ketakutan dan bingung saat itu. Pada saat yang sama, mata Chen Chang'an seperti listrik, dan dia mengayunkan pedang. Pisau kedua yang mendominasi jatuh, masih dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia tidak akan memberi wanita ini kesempatan. Dengan pisau ini, dia ingin memusnahkan jiwa wanita ini. Bab 463, Mati, ingatan Boer terbangun. Chen Chang'an yang perkasa. Pada saat ini, caranya yang berdarah besi telah terungkap sepenuhnya. Menunjukkan dominasi yang paling kejam. Dia tidak akan pernah memberi wanita itu kesempatan untuk bernapas. Pisau kedua ini, Chen Chang'an akan langsung berakhir dengan hidupnya. Biarkan jiwanya dimusnahkan mulai sekarang. Adapun wanita itu, ketakutan saat ini. Dia bersembunyi di lautan kesadaran Ling Baoer dan merasakan niat membunuh yang menghancurkan dunia, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa melihat dengan tak berdaya pedang Chen Chang'an jatuh. Tidak mau. Dia memohon dengan putus asa untuk belas kasihan. Tetapi untuk menemuinya, tetapi kematian tanpa akhir. Pisau ini jatuh, seperti menyeberangi sungai waktu yang panjang, membagi dunia menjadi dua. Menebas pedang, membunuh jiwa. Pisau ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak wanita itu sama sekali. Pada saat yang sama, pada saat ini, wanita ini sudah terlambat untuk menangkap Ling Baoer, dan tidak ada cara untuk menghadapinya. Dengan teriakan putus asa darinya, jiwa ilahinya juga sepenuhnya dimusnahkan oleh pedang pemenggal Dewa Chen Chang'an. Dari kemunculan Ling Baor, kemudian Chen Chang'an menembak dan membunuh jiwa wanita itu.
Semua tindakan ini dapat dikatakan dilakukan sekaligus. Dan sekarang, wanita itu sudah mati. Itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi Boa. Chen Chang'an akhirnya menghela napas lega. Adapun Ling Baur, dia pikir pemuda berjubah putih di depannya akan membunuhnya. Tanpa diduga, dia ditebas oleh 2 pisau, tetapi dia tidak terluka. Tetapi untuk beberapa alasan, itu membuat lautan kesadarannya terasa ringan. Tubuhnya juga merasakan relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah tubuhnya selalu waspada terhadap sesuatu di masa lalu. Dia hendak bertanya apa yang telah dilakukan Chen Chang'an padanya. Tetapi pada saat ini, ada rasa sakit yang tajam di kepalanya. Bersamaan dengan roh wanita itu, roh itu dihancurkan oleh pedang ilahi Chen Chang'an. Pedang itu juga sepenuhnya membuat ingatan Ling Baur yang terlupakan. Bangun pada saat ini dan benar-benar pulih. Matanya kembali lincah, bersinar dengan harapan, menatap kosong ke arah Chen Chang'an di depannya. Tuan, Ling Baur sedikit tidak yakin dan bertanya. Mendengar suara yang familiar ini, senyum akhirnya muncul di wajah Chen Chang'an. Dia menyingkirkan pedang itu, mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Ling Baur, dan berkata, "Sayang, bagaimana perasaanmu?" Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Ling Baur tidak bisa menahan diri untuk melemparkan dirinya ke pelukan Chen Chang'an. Guru, muridku mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi." Bangun dengan ingatan. Dia juga tahu apa yang dilakukan Chen Chang'an barusan. Setelah dia mendapatkan warisan pedang abadi, dia ditangkap oleh wanita itu. Meskipun, pada awalnya, dia menolak dengan keras kepala, sehingga wanita itu tidak berhasil memenangkan rumah. Tetapi harganya adalah jiwanya rusak parah, dan pada saat yang sama dia kehilangan ingatannya. Dan, meskipun jiwa wanita itu tidak berhasil memenangkan tubuh pada awalnya, jiwa itu telah tertidur di tubuhnya. Begitu dia bangun, dengan keadaan jiwanya saat ini, dia pasti akan dibawa pergi. Hanya saja Ling Baur tidak pernah memikirkannya. Ketika dia mengingat saat dia bangun, guru-guru benar-benar muncul di depannya, dan bahkan membuat keputusan yang menentukan untuk langsung membunuh jiwa wanita itu. Bagaimana guru itu tahu wanita itu? Namun, guru itu masih sekuat sebelumnya. Ini membuat Ling Baur kagum dan memujanya. Tidak jauh, Ning Bingxian menyaksikan gadis loli ini melompat ke pelukan Chen Chang'an. Dia sangat kesal hingga dia tentu saja iri. Cembung, 0 piringan 0. Lagi pula, dia belum pernah memeluk suaminya sebelumnya. Si kecil, lepaskan suamiku. Baoer, kamu dan Wuming tidak pergi ke alam abadi Sumi untuk mencari warisan pedang abadi, tetapi mengapa kamu menjadi orang suci sekte Buddha? Chen Chang'an bertanya padanya. Ling Baur berkedip, lalu menceritakan semua yang terjadi selama ini kepada Chen Chang'an. Asli, warisan pedang abadi adalah hukum waktu, wanita itu. Ketika dia ditangkap oleh seorang wanita, Ling Baur dengan gegabah mengaktifkan kekuatan, hukum waktu, dan kemudian kembali ke titik tertentu di masa lalu. Ini juga merupakan alasan terbesar amnesianya. Kemudian, di bawah kedipan tirani Raja Pelindung Buddha, dia bergabung dengan sekte Buddha-Buddha secara tidak sengaja dan menjadi orang suci sekte Buddha-Buddha. Sampai hari ini, Chen Chang'an datang. Membunuh jiwa wanita itu mampu membangkitkan ingatannya. Setelah mendengarkan kata-kata Ling Baur, Chen Chang'an juga tahu sebab dan akibatnya. Ada cahaya dingin di matanya. Aku tidak menyangka pengalaman Baoer begitu berliku-liku. Awalnya, dia memerintahkan Wuming untuk menemani Baoer untuk mendapatkan warisan pedang abadi. Tanpa diduga, Wuming membiarkan Baoer memasuki istana bawah tanah abadi sendirian, mencari warisan peri pedang.
Tapi sekarang, Wu Ming tidak diketahui keberadaannya, dan dia sudah lama tidak kembali ke Jiushu Xianyu. Mungkinkah dia tahu bahwa Bauer mengalami kecelakaan dan melarikan diri karena takut akan kejahatan itu? Atau apakah ada yang salah dengan Nameles? Untungnya, tidak terjadi apa-apa pada Bauer pada akhirnya. Kalau tidak, Chen Chang'an harus menelan Nameles. Tapi tidak peduli apa, ini adalah kelalaian yang tidak disebutkan namanya. Jika Wu Ming kembali, hukuman Wu Ming tidak bisa dihindari. Di sisi lain, di Laut Bintang Kematian, Wu Ming telah mencuri asal-usul Sumi Xianyu, dan sekarang menuju ke arah Jiushu Xianyu. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ada perasaan yang tidak menyenangkan. Amitabha, siapa yang berbicara buruk tentang biksu malang di belakang mereka? Sekarang, Wu Ming semakin dekat dengan wilayah abadi 9 provinsi. Sama, di hati Wu Ming, tentu saja, dia juga menjadi lebih takut. Nona Bauer mengalami kecelakaan dan keberadaannya tidak diketahui. Bagaimana mungkin dia punya muka untuk kembali? Menghela napas, Wu Ming siap dihukum oleh Chen Chang'an. Tuan, semua ini salah biksu malang itu. Jika Anda ingin membunuh atau memotong, biksu malang itu tidak akan pernah mengatakan apapun. Saya hanya berharap sekarang cepatlah dan beritahu pemilik tentang berita Nona Bauer. Mungkin masih ada cara bagi Tuan untuk menemukan Nona Bauer. Bab 464, Kutukan Pembunuh Dewa ditanam dalam kegelapan. Bauer, apakah kau menanamkan kutukan pembunuh dewa pada jiwa hitam kecil itu? Chen Chang'an bertanya pada Ling Baur. Ling Baur mengangguk. Mantra pembunuh dewa ini digunakan oleh sekte Buddha untuk mengendalikan anggota sekte. Banyak tetua dan murid telah menanamkan mantra pembunuh dewa pada mereka. Guru-guru, Hei Jiaolong ditanam oleh murid-muridnya. Pada saat ini, Ning Bingxian datang dan berkata, meskipun kau adalah gadis suci Buddha, kau pasti telah ditanamkan dengan mantra pembunuh dewa ketika kau menanamkan mantra pembunuh dewa pada orang lain. Ling Baur bingung dengan kata-kata Ning Bingxian. Guru, ini adalah namanya Ning Bingxian, jadi dia bisa dianggap sebagai teman guru untuk saat ini. Ketika Ning Bingxian mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia tersenyum manis. Teman, jadi hubungannya dengan Xianggong telah berlanjut lebih jauh. Lalu, apakah kau dan Xianggong Hui akan menjadi suami istri? Pikirnya di sini. Ning Bingxian terobsesi, tersipu malu, menantikan hari itu di dalam hatinya. Kemudian, Ning Bingxian menatap Ling Baur dengan arogan, dengan penghinaan di matanya. Oh, seperti kata pepatah, kelucuan tidak ada nilainya di depan seks. Yang disukai Xianggong pastilah tipe keluarga budak. Adapun Ling Baur, dia menatap Ning Bingxian dengan bodoh. Saya tidak mengerti mengapa Ning Bingxian menatapnya dengan mata seperti itu. Tentu saja, Ling Baur juga tidak peduli di sini. Dia bertanya pada Ning Bingxian, Saudari Bingxian, mengapa Anda mengatakan bahwa kutukan pembunuh dewa telah ditanam di tubuh saya? Meskipun ingatan Ling Baur sebelumnya hilang, tetapi itu tidak berarti bahwa Ling Baur juga menjadi bodoh. Mengetahui kengerian kutukan pembunuh dewa, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya ditanam? Tentu saja, dia tidak mengesampingkan kutukan pembunuh dewa yang telah ditanamnya tanpa menyadarinya. Kamu panggil aku Suster Bingxian, tapi aku lebih suka kamu panggil aku Nyonya. Kata Ning Bingxian sambil tersenyum. Tuan, Ling Baur berkedip, sangat bingung, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an. Chen Chang'an terdiam, terlalu malas untuk memperhatikannya. Wanita ini tidak tahu malu, jangan dengarkan dia. Chen Chang'an bertanya pada Ning Bingxian, suaranya agak rendah.
Kamu mengatakan bahwa jiwa Baoer ditanami dengan kutukan pembunuh dewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dao abadi beku. Xiang Gong, kamu bahkan tidak tahu orang macam apa Buddha-Buddha Lord ini. Dia berbahaya, licik, hina, dan tidak tahu malu. Aku pernah ditanam oleh Buddha-Buddha Lord tanpa menyadarinya. Jika bukan karena orang tua dari Buddha-Buddha yang memberitahuku terakhir kali, aku masih tidak akan tahu. Dalam suara Ningbing Xian, itu penuh dengan kebencian terhadap Buddha-Buddha Lord. Kemudian, membekukan jalan abadi es. Xiang Gong, apakah muridmu telah ditanam dengan kutukan pembunuh dewa? Biarkan keluarga budak mencari tahu. Oke, berikutnya. Itu adalah penyelidikan Ningbing Xian terhadap Ling Baur. Dia menuangkan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ke dalam jiwa Ling Baur. Kekuatan kutukan pembunuh dewa sangat tersembunyi. Dengan kekuatan Ningbing Xian, itu benar-benar memicu kekuatan kutukan pembunuh dewa ini. Sungguh, Ling Baoer diam-diam ditanam oleh Buddha Lord Buddha, kutukan pembunuh dewa. Hanya dalam sekejap, dalam jiwa Ling Baoer, ada rasa sakit yang tajam seperti tercabik-cabik. Itu membuat wajah cantik Ling Baoer semakin sakit. Lihat pemandangan ini. Ningbing Xian dengan cepat menarik kembali kekuatan itu. Rasa sakit yang parah dari jiwa Ling Baoer perlahan surut. Pemandangan ini ditonton oleh Chen Chang'an. Dia mengerutkan kening. Kutukan pembunuh dewa yang ditanam Baoer juga harus diangkat oleh orang yang mengucap an mantra itu. Ningbing Xian menganggukkan kepalanya. Itu saja. Pada awalnya, untuk membiarkan Buddha-Buddha Master menghapus kutukan pembunuh dewa yang ditanam di jiwanya, Ningbing Xian menghabiskan banyak upaya untuk berhasil. Agaknya di sini, Ling Baoer, tidak mudah baginya untuk menghapus kutukan pembunuh dewa yang ditanam di jiwanya. Tapi, Chen Chang'an punya pilihan lain di sini. Kutukan pembunuh dewa di tubuh Ling Baoer tampaknya ditanam tanpa sepengetahuannya. Dan ini berbeda dari yang diambil sebelumnya, dan jiwanya dimusnahkan. Dia bisa menggunakan kartu kebangkitan untuk menghidupkannya kembali setelah kutukan pembunuh dewa terjadi. Dan, dari sudut pandang saat ini, metode ini adalah yang paling efektif. Baoer, apakah jimat hidup dan mati yang aku tanam di tubuhmu masih ada? Ling Baoer menggelengkan kepalanya sedikit. Tuan, aku sudah menggunakannya ketika aku mendapatkan warisan pedang abadi. Mendengar kata-kata Ling Baoer, mata Chen Chang'an menjadi lebih dingin. Tanpa diduga, Baoer sudah mati sekali sebelumnya. Jelas, itulah yang dilakukan wanita itu. Tentu saja, sekarang wanita itu telah dibunuh olehnya. Tidak perlu marah lagi pada wanita itu. Dia menentang jalan abadi es. Ningbing Xian, aku akan menyingkirkanmu nanti dan menghapus kutukan pembunuh dewa di tubuh Baoer. Ketika Ningbing Xian mendengar kata-kata Chen Chang'an, dia benar-benar terkejut. Garis bawah kurung buka D0. Xiang Gong, apa kamu gila? Jika mantra pembunuh dewa di tubuhnya dihapus, Ling Baoer pasti akan terkoyak dan mati di tempat. Bahkan para dewa dan dewa tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Chen Chang'an tidak peduli. Dia membuka mulutnya. Bahkan jika kamu menghapus kutukan pembunuh dewa di tubuh Baoer, serahkan sisanya padaku. Bahkan jika para dewa dan Buddha tidak bisa menyelamatkannya, aku bisa menyelamatkannya. Chen Chang'an berbicara dengan tenang. Namun, suaranya yang tenang dan acuh tak acuh penuh dengan keyakinan. Tidak bisa tidak mempercayainya. Chen Chang'an seperti inilah yang membuat Ningbing Xian terobsesi. Dia menatap Chen Chang'an dalam diam, dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, Ling Baoer berkata, Saudari Fing Xian, Tuan Guru sangat kuat. Bahkan jika saya mati,
Tuan Guru dapat menyelamatkan saya. Anda dapat yakin. Bagaimanapun, Ling Baur tahu bahwa Chen Chang'an memiliki kemampuan untuk mengendalikan hidup dan mati yang dapat menghidupkan kembali orang. Karena Ling Baur percaya pada Chen Chang'an seperti ini. Dan Chen Chang'an adalah calon suaminya, jadi dia harus lebih percaya pada Chen Chang'an. Dia berkata, "Baiklah, Xianggong, kalau begitu aku akan melakukannya." Bab 465, Cinta Ning Bingxian, lahirnya iblis. Ning Bingxian tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Pada saat ini, kekuatan dalam tubuhnya melonjak seketika untuk menghapus mantra pembunuh dewa yang ditanam dalam jiwa Ling Baoer. Seketika, kutukan pembunuh dewa dalam tubuh Ling Baoer memberontak, tampaknya menyadari niat Ning Bingxian, dan langsung meledak, mencabik-cabik jiwa Ling Baoer menjadi berkeping-keping. Berbicara tentang Ling Baoer saat ini, setelah dia memperoleh warisan peri pedang dari wanita itu, dia sudah sangat kuat. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia tidak dapat menahan kekuatan kutukan pembantai dewa, dan jiwanya terkoyak, dan hidupnya mulai menghilang. Melihat pemandangan ini, Chen Chang'an tidak ragu untuk bertindak. Pada saat ini, Ling Baoer menggunakan kartu kebangkitan. Dalam momen singkat ini, jiwa Ling Baoer yang terkoyak sembuh. Bangkit dari kematian, langsung bangkit dan bangun. Tentu saja, kutukan pembunuh dewa di tubuhnya juga telah teratasi. Ketika Ning Bingxian melihat Ling Baoer bangkit dari kematian, matanya membelalak. Dia tercengang. Sigma, derajat-derajat. Dia jelas hanya melihat cahaya keemasan di tangan Chen Chang'an meleleh ke tubuh Ling Baoer. Ling Baoer, yang baru saja meninggal karena kutukan pembunuh dewa, tiba-tiba bangkit. Ning Bingxian tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Chang'an dalam-dalam. Suaminya benar-benar luar biasa. Kebangkitan dari kematian. Apakah Xianggong mempraktikkan hukum kehidupan dan kematian? Tapi tadi, ketika Xianggong mulai, bukankah dia menggunakan hukum waktu yang sama dengan Ling Baoer? Mungkinkah dia telah mempraktikkan dua hukum Dao? Wow, itu semua aturan Dao teratas. Xianggong benar-benar luar biasa, dan dia memang orang yang disukai keluarga budak sekilas. Meskipun, Ning Bingxian masih belum tahu alasan spesifiknya. Namun tentu saja, hal ini tidak menghalangi kekaguman Ning Bingxian pada Chen Chang'an. Ning Bingxian bahkan lebih terobsesi dengan Chen Chang'an. Ning Bingxian, kamu bisa menunjukkan Baoer lagi. Apakah dia masih memiliki mantra pembunuh dewa di dalam jiwanya? Tidak masalah, Tuanku Xianggong gelombang. Chen Chang'an, garis bawah. Di samping itu, Ling Baoer terkejut dengan apa yang tiba-tiba dikatakan Ning Bingxian. Dia sangat lesat. Tuan Guru jelas hanya berteman denganmu, mengapa kamu memanggil Tuan Guru Xianggong? Aku masih belajar darinya sekarang dan memanggilku Tuan Xianggong. Sangat marah. Oh, maut, oh. Seorang gadis kecil dari sungai yang datar. Melihat penampilan Ling Baoer, Ning Bingxian tersenyum jijik di dalam hatinya. Lalu, dia dengan hati-hati memeriksa semangat Ling Baoer. Tidak ada jejak kutukan pembunuh dewa. Di Ling Baoer, semua krisis telah teratasi sepenuhnya. Dalam hati Chen Chang'an, ia akhirnya bisa bernapas lega. Baoer, di mana Tuo Baye dan A Miao? Sekarang Ling Baoer telah diselamatkan. Berikutnya, adalah menyelamatkan anak buahnya. Dan tuannya. Chen Chang'an menghela napas. Aku telah lama terpisah dari tuanku. Akhirnya bisa melihatnya. Aku berharap tidak ada yang terjadi pada tuan dan orang tuanya. Ling Baoer mengangguk. Tuan? Tuo Baye dan yang lainnya sekarang ditahan di ruang bawah tanah meridian bumi Jiuyin. Dan mereka juga telah ditanami kutukan pembunuh dewa, tetapi itu bukan aku.
Siapa itu? Salah satu penjaga sekte Buddha bernama Wang Badan. Wang Badan, bajingan, nama yang menarik. Chen Chang'an bertanya lagi. Bajingan itu? Di mana Wang Badan? Tuan, ikut aku. Berikutnya, Ling Baor memimpin jalan, membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke kedalaman Jiuyin Earth Vessel. Dalam perjalanan, Chen Chang'an dan Ning Bingxian menahan napas. Karena ada Ling Baor, statusnya saat ini tinggi di sekte Buddha, tetapi dia adalah gadis suci Buddha. Sepanjang perjalanan, saya telah bertemu banyak tetua sekte Buddha, juga para tetua. Para tetua ini, para tetua tertinggi, tidaklah lemah. Alam rahasia bumi, alam rahasia langit, dan bahkan para santo keabadian semuanya ada. Ada juga makhluk kuno yang tak terhitung jumlahnya yang merajalela. Hanya tak terduga, makhluk kuno ini tidak menyerang para murid tua sekte Buddha ini. Mengenai makhluk kuno ini, Ling Baor menjelaskan. Makhluk kuno ini juga dikenal sebagai iblis, lahir dari kekuatan yang bocor dari tubuh utama Buddha. Ketika Chen Chang'an dan Ning Bingxian mendengar penjelasan Ling Baor, mereka pasti terkejut. Anda harus tahu bahwa iblis-iblis ini, yang datang dari kedalaman Nine Yin Earth Vessels, tidak terbatas dan bahkan kuat. Beberapa bahkan sebanding dengan keberadaan para santo jalan abadi yang kuat. Sekarang, katakan padaku, iblis-iblis ini hanya lahir dari kekuatan yang bocor dari tubuh utama Sang Buddha. Jadi, seberapa kuatkah Sang Buddha, dewa-dewa? Adapun Ning Bingxian, dia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Sang Buddha sangat kuat, tetapi dia tidak pernah tahu tentang Sang Buddha dan kemampuan ini. Ada perasaan aneh di hatiku. Sang Buddha, dewa-dewa ini tampaknya bukan Sang Buddha, dewa-dewa yang dikenalnya. Tentu saja, mengenai benar atau tidaknya, kita baru akan tahu setelah melihat Sang Buddha. Status Ling Baor sebagai orang suci sangat tinggi, dan para tetua yang ditemuinya semua membungkuk untuk menyapa, dan tidak berani bertanya siapa Chen Chang'an dan Ning Bingxian yang mengikuti Ling Baor. Ling Baor tidak berekspresi, dan mengangguk kepada para tetua yang membungkuk untuk menyapa, tetapi dia juga memiliki sikap seperti wanita suci Sang Buddha. Akhirnya, setelah setengah jam, Ling Baor membawa Chen Chang'an dan Ning Bingxian ke pintu masuk ruang bawah tanah sekte Sang Buddha. Guru, Tuo Baye dan yang lainnya dikurung di sini.